Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa as-saimun was-saimat yang dirahmati oleh Allah. Kajian kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Dan ini sangat penting sekali bagi kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kenapa? Karena ketika melakukan ibadah maka harus paham syarat dan rukun dari ibadah tersebut. Kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka puasanya atau ibadah-ibadahnya menjadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan ini Al-Fakir ambil dari beberapa kitab, di antaranya adalah Al-Fiqh Al-Manhaji yang bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama akan kita bahas tentang, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ada pengertian puasa, ada hukum puasa Ramadan, ada syarat puasa, ada rukun puasa, ada keutamaan puasa. Yang keenam, sebab-sebab yang membatalkan puasa, dan berikutnya sunnah-sunnah dalam puasa, dan yang dimakruhkan apa saja dalam puasa. Kemudian yang kesembilan, sebab-sebab dibolehkan tidak berpuasa, dan yang 10 qada atau mengganti puasa Ramadan. Yang ke-11 adalah zakat fitrah. Tentunya ini tidak akan diulas sedemikian rupa, namanya ringkasan, maka hanya sebatas pengetahuan dasar terkait dengan puasa. Sama dengan ketika manasik haji, pelatihan dalam manasik haji, maka calon jamaah haji harus paham syarat, wajib, dan rukun haji. Berikutnya, pengertian puasa. Ini harus benar-benar dipahami apa yang kemudian kita pahami tentang puasa itu sendiri. Puasa bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Sangsekerta atau di luar bahasa Arab yang kita kenal dengan as-saum. Puasa dalam bahasa Arab kita kenal dengan siam atau saum, siam atau saum. Dan saum atau siam, makna bahasanya, makna literalnya adalah imsak. Imsak. Maka sering kita dengar kata imsak, imsak, imsak. Apa arti imsak? Arti imsak itu secara makna adalah menahan. Maka kalau imsak, imsak, imsak artinya tahan, tahan, tahan. Ditahan, jangan diteruskan makannya. Nah, itu pengertian bahasa imsak. Maka as-saumu au as-siyamu huwal imsaku, yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari banyak hal secara bahasa. Menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, menahan dari mendengar, dan banyak hal yang terkait dengan imsak ini. Maka imsak itu menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Puasa secara terminologi, secara mustalah, istilah, apa? Beribadah kepada Allah. Maka niat puasa, berpuasa, niatnya yang pertama adalah beribadah. Sesuai dengan makna puasa itu sendiri secara istilahi. Apa? Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Ini secara hal yang patut dipahami. Maka apa? Puasa adalah ibadah. Ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak makan dan minum. Kapan? Dari fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bila ini dilakukan secara syariat, fikih selesai. Artinya puasa sah. Secara syariat, maka puasa sah. Ada niat, ibadahnya, niat kepada Allah, tidak makan dan minum, kemudian dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan puasa Ramadan itu?
Maka puasa, kembali ke hal yang lagi tadi, menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas sosial mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan. Itu secara terminologi, secara istilahi, secara istilahi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hukum puasa Ramadan, apa hukumnya? Hukumnya wajib tanpa ditolerir untuk kaum muslimin, muslimat, wajib. Kecuali nanti akan dijelaskan beberapa hal yang boleh untuk tidak puasa. Dan beberapa orang yang diperkenankan atau dikasih rukhsah untuk tidak melakukan puasa. Tapi secara umum, seorang yang bersyahadat wajib melakukan puasa atau berpuasa karena ini masuk kepada rukun Islam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat jelas sekali, diwajibkan, ada makna kutiba. Kutiba ala, diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan ini diulang lagi, karena kewajiban ini bukan hanya untuk umat Islam. Kutiba alal ladzina min qablikum, muslim sekarang, tapi muslim pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Syarat puasa, syarat ini harus terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka batal puasanya. Apa? Muslim. Maka kalau selain muslim mengaku berpuasa, tapi dia bukan muslim, tidak sah puasanya di dalam syariat Islam. Maka harus Islam. Yang kedua, balik. Bagaimana kalau anak-anak puasa? Anak-anak puasa, kalau sebelum balik, itu pembelajaran puasa. Karena dampak dari hukum tidak ada sebelum balik. Kalau dia berpuasa, maka pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Selain itu juga sebagai madrasah al-ula, sebagai sekolah pertama untuk membiasakan anak-anak nantinya bisa berpuasa dengan baik. Karena tidak sedikit anak yang tidak diajarkan oleh orang tuanya. Ketika sudah balik, dia malas-malesan berpuasa, bahkan mungkin tidak puasa. Nah, maka syarat yang kedua, balik. Setiap muslim yang balik wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Orang yang pingsan lama dan tidak sadarkan diri, tidak akalnya hilang, tidak wajib berpuasa. Ya, artinya puasanya tidak diterima karena akalnya hilang. Kemudian berikutnya, kuat berpuasa. Islam iya, misalkan sudah balik, berakal, tapi tidak kuat, maka tidak wajib berpuasa. Tapi ada konsekuensi lain yang harus dilakukan sebagai pengganti dari puasa tersebut. Atau secara fisik dia benar-benar waktu itu tidak kuat menahan lapar dan dahaga sewaktu puasa, maka diperkenankan untuk tidak puasa. Penjelasannya nanti yang detailnya. Berikutnya, rukun puasa. Ada syarat dilakukan sebelum rukun, sebelum pelaksanaan, dan rukun dilaksanakan ketika puasa. Niat puasa ini wajib. Kapan niatnya? Setiap malam. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Setiap malam. Ustadz, ada yang niat 1 bulan penuh. Itu sebagai antisipasi, dan ini mazhab yang memperbolehkan untuk berniat selama 1 bulan di awal malam. Tetapi Imam Syafi'i wajib setiap malam. Nah, ini kalau lupa, kalau kemudian ikut yang tadinya, maka dapat
tidak bolong. Itu keikhtiat saja mengikuti imam yang itu. Tapi kewajiban setiap malam wajib berniat. Kemudian menahan diri yang membatalkan puasa. Apa? Tidak makan, tidak minum, hubungan seks, suami istri, istimta. Istimta itu bersenang-senang kemudian keluar sesuatu, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kemudian yang terbuka, sengaja muntah, haid, nifas, gila, murtad, maka ini ditahan. Kalau ada salah satu dari ini, maka batal puasanya. Baik. Kita kembali ke fadilah puasa. Fadilah puasa itu banyak sekali. Tapi bagi orang yang beriman, meskipun tidak tahu fadilahnya, karena Allah yang wajibkan, maka insya Allah pasti ada manfaatnya. Karena Allah desainer kita, yang menciptakan kita. Semuanya dari Allah, maka Allah yang sangat tahu kondisi kita, apa yang kita harus perbuat. Inilah yang kemudian keyakinan. Maka yang Allah wajibkan kepada hambanya, maka wajib untuk dilakukan. Tetapi tidak semua orang kemudian memahami itu, sehingga diberitahukanlah di antara hikmah dan fadilahnya, agar semakin yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan-kebaikan untuk hambanya. Misalkan, apa? Menumbuhkan ketakwaan. Maka di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ila akhir ayat. Yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau dengan takwa, maka dia semakin dekat dengan Allah, menjauhkan hal-hal yang bermaksiat. Dan takwa ini urusannya sangat luar biasa. Maka orang yang bertakwa adalah impian bagi semua umat Islam agar masuk kategori muttaqin. Kalau orang bertakwa, maka min haitsu la yahtasib, selalu dikasih jalan keluar oleh Allah. Dan banyak hal yang ketika dia menjadi takwa, maka Allah memberikan banyak hal kepada orang tersebut. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa. Kita tidak ada yang tidak punya dosa. Setiap orang pasti punya dosa. Setiap hari kita menambah dosa. Dan kita tidak tahu apakah dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Kam min shaimin, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini dosa-dosa Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan yang akan datang? Yang akan datang adalah diantara maknanya Allah jauhkan hamba-hamba itu dari melakukan maksiat, dari melakukan dosa-dosa. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Kebahagiaan di akhirat itu menjadi impian banyak orang. Banyak orang yang sukses di dunia, tapi kadang di akhiratnya tidak sukses. Agar sukses dunia akhirat, maka diantaranya adalah melakukan puasa ini. Dan masih banyak fadilah-fadilah ini yang bisa direkam dari berbagai kitab, terutama di Al-Wajiz Al-Ahkam As-Siyam, Risalatu fi Ahkam As-Siyam, Al-Muta'amid li Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Sebab-sebab yang membatalkan puasa tadi sedikit saya singgung. Apa? Makan dan minum dengan sengaja. Sengaja. Kalau tidak sengaja, boleh. Kalau sengaja tidak, boleh. Maka makan dan minum dengan sengaja. Tiba-tiba makan satu piring nggak sengaja, tidak batal. Tapi kalau sudah sadar, jangan kemudian tambah satu piring lagi. Yang berikutnya, masuknya benda pada lubang yang terbuka. Masuk, misalkan kumur-kumur. Kalau ini sama dengan kumur-kumur atau memasukkan sesuatu ke telinga, ke hidung yang terbuka, kemudian masuk ke jauh, ini batal. Hubungan suami istri tidak hanya batal, tapi mengganti 2 bulan. Selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian muntah dengan sengaja. Sengaja memuntahkan. Tidak ada apa-apa kok. Itu batal. Haid dan nifas, ini otomatis. Kemudian keluar sperma dengan sengaja, baik melalui hubungan intim atau dengan cara lainnya. Hubungan intim dengan keluarga, sengaja. Kalau bermimpi tiba-tiba ya enggak sengaja ya. Sengaja maka batal.
gila atau hilang akal, merokok. Loh, merokok itu masa batal? Cuma menghisap, memasukkan sesuatu benda-benda itu juga masuk kategori merokok itu. Menelan permen dengan sengaja, yang jelas dengan sengaja. Kalau ngerokok tidak sengaja, ya sama dengan makan tidak sengaja. Kemudian murtad. Ini keluar dari Islam maka ada beberapa sunnah dalam puasa, makan sahur. Ini meskipun uh, hanya air atau minum atau apapun, yang penting sahur. Sahur itu apa? Sahur itu waktunya ya mungkin jam 3 ke atas ya. Jam 2, jam 3 ke atas. Itu sahur. Sahur itu maka fis sahuri biasanya di akhir malam itu dinamakan sahur. Takjil menyegerakan berbuka puasa. Maka kata takjil itu adalah segera. Segera. Berarti apa? Menyegerakan makan. Allahu Akbar. Tuh, nunggu 10 menit. Jangan, langsung minum meskipun satu teguk air, atau satu kurma, dua kurma, tiga kurma, atau ditambah dengan makan, atau salat dulu baru makan. Takjil. Yang penting terbatalkan dulu. Dan yang sunatkan berikutnya, mengakhirkan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat sunnah-sunnahnya tidak berbicara kotor. Maka ada dalam hadis kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi dia berbohong jalan, mengumpat jalan, ghibah jalan, mengadu domba jalan. Semuanya jalan. Maka kesunahan puasa menjadi hilang. Dan takut masuk kategori kamin so'imin, hanya sia-sia puasa. Berikutnya, sunnah-sunnah yang lain, menjaga diri dari sesuatu yang mendatangkan syahwat. Mata dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, kemaluan juga apalagi. Itu istri saya, sama. Meskipun istrinya yang halal saja, diharamkan. Apa? Makan minum kan halal. Boleh makan minum. Tapi haram dilakukan ketika puasa. Ini halal melakukan hubungan dengan istri halal, tapi haram ketika dalam bulan puasa. Apalagi yang mendekati itu. Nah, yang mendekati juga tidak diperbolehkan, takut keterusan. Mandi junub sebelum fajar, maka takut ada air masuk. Meskipun sah puasanya kalau mandi junub setelah fajar, tetapi yang diutamakan sebelum fajar. Enak, bebas. Ya, mandi set. Kemudian tidak berbekam. Tidak berbekam ini anjuran. Sunnah untuk tidak berbekam. Kenapa? Dalam berbekam itu mengurangi darah, kemudian khawatir ada benda-benda masuk ke darah atau apa, ke telinga atau ke mulut atau yang lainnya. Dan yang juga disunatkan berdoa sebelum buka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaba zama'u wa qallatil aruq wa thabatil ajr insyaallah. Ini sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Berikutnya memberikan makanan atau minuman berbuka puasa. Ini termasuk sunnah. Bahkan dalam hadis, barang siapa memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ini kan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memberikan makan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa. Berikutnya memperbanyak sedekah. Dan sedekah yang paling utama Nabi menjawab apa? Sedekah di bulan Ramadan. Berikutnya membaca Al-Quran, dan ini sangat luar biasa dan dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh, bahkan para nabi sendiri bertadarus dengan malaikat Jibril. Ada beberapa a'immah salafus saleh yang khatam dalam setiap harinya, 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan dalam satu bulan Ramadan ada yang khatam sampai 60 kali. Maka syukur-syukur kalau kita bisa khatam ya minimal 1 bulan 2 atau 3 kali. Kalau yang tidak bisa sama sekali dalam 1 tahun, maka bulan Ramadan bisa menghatamkan Quran 1 kali. Berikutnya banyak iktikaf, dan Nabi melakukan di bulan Ramadan lebih
yang sahabat-sahabatnya juga salafus saleh, terutama pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi tanggal 21 sampai tanggal terakhir dari bulan Ramadan. Bisa 29, bisa 30 ya. Berikutnya yang dimakruhkan dalam berpuasa apa? Menunda-nunda berbuka puasa. Ini kebalikan dari sunnah. Maka selain sunnah, makruh. Kalau tadi takjil, yang disunahkan bersegera, maka makruh menunda-nunda. Ntar, nanti saja bukanya, nanti saja bukanya. Bukan makannya, buka. Bisa membuka, membatalkan dengan minum. Nah, berkumur-kumur, memasukkan permen, atau obat apapun di mulut terlalu lama. Bukan permen, nggak usah terlalu lama, meskipun tidak lama, permen ya makruh. Berkumur-kumur lama, istinsyak, takut kena masuk ke ini. Kemudian berbekam, menggosok gigi, dan yang lain. Berikutnya, ini dalam kitab Kasyifatus saja, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apa? Musafir. Kemudian orang sakit, orang jompo, wanita hamil, yang kehausan benar-benar tidak kuat, atau kelaparan, kemudian ibu menyusui. Ini orang-orang yang diperbolehkan. Hukum selanjutnya, seperti apa musafirnya? Orang sakit seperti apa? Orang jompo seperti apa? Maka ini insya Allah akan ditafsil pada kajian berikutnya. Baik. Berikutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini penting sekali bagi orang yang nanti di akhir. Okay. Takarannya sekitar zakat itu kalau di Indonesia umumnya adalah beras ya. Sebagian lainnya sagu, gandum sebesar 1 syak, maka sekitar 2,7 sampai 3 kilogram ya. Niat zakat ini banyak, diantaranya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala, untuk diri sendiri. Kemudian kalau untuk istri, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati fardan lillahi ta'ala. Kalau untuk semuanya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ahli fardan lillahi ta'ala. Kemudian yang menerima zakat, baca ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait wa ja'alahu laka tuhura. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan singkat ini menambah pengetahuan kita tentang fikih puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.